Ini siapa? Pak Majid. Pak Majid, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ibu 8. Nir, Pak. Pak Ibu Majid Nir. dengan siapa? Sementara, Pak. Ibu Nir. Ah, ini Pak Majid sudah Ibu Nir. gabung. Ibu Nir, Pak. Oh, sudah Bu masuk. Nir sudah bergabung. Oke, Bu Nir, selamat bergabung, Bu Nir. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya, tetap dibuka kameranya ya, Pak Agus. Oke, Pak Sainar masih di pulau ya, Pak Sainar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian yang baru pulang dari sekolah, yang masih di sekolah, saya masih di sekolah ini Pak Firman. Jadi kita insya Allah selesai hari ini tepat jam 6 sore. Ya. Jadi yang tukang azan di masjid kasih dulu cadangannya, suruh azan dulu karena pasti terlambat itu ke masjid. Ya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dan silakan Pak Sukarman yang pimpin doa. Silakan Pak Sukarman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai ruang kolaborasi ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Saya yang suruh orang buka kamera, padahal kamera saya masih tertutup ya. Pak Firman juga tidak bilang kamera belum terbuka Pak. Oke. Baik. Apa kabar semuanya? Wah, cerah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah. Walaupun cuaca Takalar. Sekarang Takalar suhunya berapa? 32 ya? 34, Pak. 34. Luar biasa. Ya, panas. Tapi insya Allah suhu panas ini tidak akan mempengaruhi kita untuk berkolaborasi pada sore hari ini. Ya, insya Allah. Amin. Sehat ke semua, bahagia ke semua, jangan ini jadi beban, tapi jadikan sebagai ajang rekreasi kita saling bisa ketemu seperti ini. Karena jarang-jarang kita bisa ketemu seperti ini kan. Bapak yang ada di Mengarah Bombang, Ibu yang ada di Patani sana, yang ada di Mangulabe kan jarang ketemu. Sekarang kita ketemu. Orang yang saling bersilaturahmi itu ada dua keuntungannya. Yang pertama, panjang umurnya. Yang kedua, bertambah rezekinya. Nah, kalau yakin itu, insya Allah kita semua sampai nenek-nenek. Baik, hari ini kita akan bicara banyak, berdiskusi, berkolaborasi tentang budaya positif. Izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu, ruang kolaborasi modul 1.4. Budaya positif. Jadi kita punya
area kerja ini kan di sekolah Bapak dan Ibu. Di sekolah itu salah satu tempat tumbuh dan berkembangnya budaya. Kalau di sekolah itu yang berkembang adalah budaya negatif, maka itu yang terus terjadi, sekolah itu tidak akan maju-maju kan. Nah, yang kita inginkan budaya yang tumbuh dan berkembang di sekolah kita masing-masing itu adalah budaya positif. Karena sesungguhnya ketika orang semua berpikir positif, dunia ini akan aman sebenarnya. Cuma ya itu, masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang belum tersentuh hatinya, tergerak jiwanya untuk berbudaya yang positif. Nah, ini yang kita akan gali Bapak dan Ibu sekalian, karena saya yakin selama Bapak dan Ibu bertugas sebagai guru di sekolah, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa yang membutuhkan penanganan bijaksana dari kita. Terkadang kita mengambil jalan pintas, ketika siswa melakukan pelanggaran, itu langsung kita memberi hukuman. Paling banter kita memberi konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, kita berharap hal-hal seperti itu tidak terulang kembali. Di sekolah kita tidak ada lagi punishment, tidak ada lagi konsekuensi, tidak ada lagi apa ya. Yang kita coba gali ini adalah bagaimana sisi positif dari restitusi ini. Materi ini adalah materi yang paling padat, saya kira Bapak dan Ibu sekalian. Bacaannya kurang lebih 6 bundel ya. Nah, pertama, Bapak dan Ibu kalau sudah buka LMS, saya yakin sudah buka semuanya LMS-nya. Kita sudah baca tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu adalah salah satu budaya kan, disiplin itu salah satu budaya. Kemudian Ibu juga sudah tahu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Semua orang tahu bahwa rajin itu adalah kebaikan, disiplin itu adalah kebaikan, jujur itu adalah kebaikan. Dan itu sudah sepakat. Kalau ada yang tidak sepakat itu berarti perlu periksa di rumah sakit jiwa. Kemudian kita juga sudah baca teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Jadi, pelanggaran itu, kenapa orang memberikan hukuman? Karena diharapkan orang yang melakukan pelanggaran itu memiliki efek jera ya, tidak mau melakukan lagi itu. Selama ini seperti itu. Jadi kita naik motor pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Pak Firman. Kenapa mesti orang pakai helm? Untuk menghindari pertama ditilang, yang kedua menghindari Ya, kepala sampai di situ saja Pak. Ditilang. Itu kan menyelesaikan persoalan sesaat kan, seperti itu. Padahal sesungguhnya kan helm itu digunakan untuk menjaga keselamatan diri apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kan. Tapi orang kalau ditanya kenapa pakai helm, kalau tidak pakai helm, nah tangkap ke polisi, ditilang, keluar mesin uang, harusnya beli coto, bayar pakai sen tilang. Seperti itu kan. Nah itu hukuman. Dan orang yang dihukum itu pasti sakit hati Pak. Pasti sakit hati. Minimal dalam dirinya mengatakan, awas kok kalau nanti besar kak jadi polisi kak juga, yang pertama ku tilang anakmu. Dendam, melahirkan dendam. Dan kita tidak mau itu terjadi
di dalam diri anak-anak kita. Ketika anak kita terlambat, kemudian kita suruh bersihkan WC, apa hubungannya terlambat dengan membersihkan WC ya, Pak Gus ya? Nggak ada, tidak sinkron. Anak yang disuruh bersihkan pasti dalam dirinya mengatakan, iyalah sah, awas nanti. Jadi muncul ketidaksenangan dalam dirinya. Nah, gimana ya sebenarnya? Itu yang kita udah gali kemarin lewat bacaan-bacaan Bapak dan Ibu mengenai teori restitusi. Kemudian Bapak Ibu juga telah mencoba mengkaji gimana itu keyakinan kelas, apa hebatnya ini keyakinan, karena keyakinan kelas ini kemudian menjadi budaya baru, istilah baru, dan praktek baik baru di sekolah ini setelah munculnya setelah munculnya program guru penggerak ini dengan kurikulum merdeka kan. Apa pentingnya ini keyakinan kelas? Mesti ada lagi, padahal kan sudah ada tata tertib. Kan tidak cukup tata tertib itu. Tentu ada perubahan. Gimana Bapak membuatnya itu, membuat keyakinan kelas itu agar betul-betul itu lahir dari hati sanubari anak-anak, bukan lahir dari hasil pemikiran kita sebagai wali kelas kan. Bukan. Nah, gimana caranya membuat? Bapak juga sudah pelajari di bacaan-bacaan modul kita. Kemudian kita mengkaji restitusi dengan 5 posisi kontrol guru kan. Nah, di mana kita berada di antara 5 posisi kontrol guru itu? Apa kita masih senang dengan guru penghukum? Atau kita senang dengan guru istilahnya teman? Apa kita suka dengan guru yang pemantau? Pemantau ini yang banyak melakukan ini ya, menerapkan hukuman dalam bentuk konsekuensi gitu. Konsekuensi. Anak-anak tidur di kelas, kemudian spontan gurunya membangunkan, kemudian menyuruh mengulangi apa yang dibicarakan tadi. Pasti tidak tahu, iya, tidur kita tadi. Itu namanya konsekuensi. Jadi balance antara pelanggarannya dengan hukuman apa yang diberikan ke dia. Itu kalau anak-anak terlambat kemudian disuruh bersihkan WC itu tidak ada relevansinya kan. Jadi itu betul-betul hukuman. Jadi orang guru yang melakukan di situ disebut guru penghukum. Tapi kalau guru yang mencoba menawarkan ke siswa apa yang dia lakukan untuk menebus kesalahannya, itu namanya konsekuensi. Ya. Oke. Kemudian terakhir kita baca tentang segitiga restitusi, bagaimana menangani persoalan siswa dengan 3 sisi segitiga itu ya. 3 restitusi segitiga restitusi itu. Nah, tinggal yang Bapak lakukan setelah baca itu menjawab beberapa pertanyaan kan, yang mulai dari diri, eksplorasi konsep. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu betul-betul memberikan komentar, jawaban dari apa yang ditanyakan itu sesuai dengan pertanyaan. Karena ada teman yang menjawab itu kodong. Lain ditanya, lain memberikan jawaban. Yang penting panjangnya di situ. Panjang. Nah, sebenarnya kalau saya tidak perlu panjang. Yang penting apa yang menjadi pertanyaan di LMS itu jawabannya bisa nyambung. Gitu. Jangan asal nyambung. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tujuan yang ingin kita capai, tujuan khusus modul di 1.4 ini adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon, ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kemudian Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi
dan penerapannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Selalu berpihak kepada murid, karena ini filosofinya Ki Hajar Dewantara yang diangkat kembali ini Bapak dan Ibu. Selalu yang kita lakukan itu adalah tindakan kita itu selalu berpihak kepada murid. Kemudian Bapak dan Ibu mampu menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Libatkan semua, ya, libatkan semua komite, semua orang tua siswa. Hanya di sekolah itu, kalau di sekolah saya itu ada namanya paguyuban. Jadi kumpulan orang-orang tua siswa dalam satu kelas. Nah, kemarin itu paguyuban dia Frenka kemarin itu dia bikin diam-diam penamatan tanpa ada campur tangan dari sekolah. Jadi betul-betul yang bikin itu murni semuanya diatur, disetting oleh orang tua siswa. Dan hasilnya luar biasa kemarin, bagus. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Nah, ini tujuan pembelajaran khususnya, Bapak dan Ibu dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Jadi maksudnya itu setelah Bapak Ibu pahami ini, coba Bapak Ibu membuat komunitas praktisi. Ini komunitas praktisi, ini istilah di guru penggerak ya. Kalau di istilah sekolah penggerak itu komunitas belajar. Kalau di sekolah itu komunitas belajar. Yang satu komunitas itu intinya semua guru dan beberapa stakeholder yang lain. Ya. Tapi kemudian dia biasa pecah-pecah menjadi beberapa kelompok yang dengan berdasarkan mata pelajaran yang dia punya kalau di SMP. Di SMA juga mungkin seperti itu. Nah, kalau istilah komunitas praktisi ini populer di guru penggerak, karena komunitas praktisi ini bukan hanya melibatkan orang-orang dalam sekolah, tapi orang-orang yang berada di luar sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Boleh anggotanya seperti itu. Nah, kesepakatan belajar tetap seperti ini. Yang paling penting itu Bapak Ibu berpartisipasi penuh. Bagaimana bentuknya? Bapak Ibu selalu nyalakan kamera lah kalau tidak lagi bermasalah jaringan. Nah, kalau bermasalah jaringan tidak bisa buka kamera tak, tulis di kolom chat bahwa saya mohon maaf saya tidak bisa nyalakan kamera karena gangguan jaringan. Nah, karena semua tulisan-tulisan Bapak di kolom chat itu akan terekam dan dibaca oleh kementerian, sehingga kementerian bisa mungkin memberikan pertimbangan, karena banyak sekali keluhan jaringan, mungkin sesi-sesi selanjutnya kita tidak dunia maya lagi, langsung takalar, misalnya kita ke takalar lagi, ruang kolaborasi, seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita berefleksi kembali Bapak dan Ibu sekalian dengan beberapa pertanyaan pemantik. Nah, saya harapkan Bapak bisa memberikan jawaban ini secara langsung gitu. Yang mau memberikan jawaban silakan raisen dan saya akan persilahkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Silakan Bapak dan Ibu raisen. Yuk, disiplin. Tiap hari kita sebut ini istilah disiplin. Apa yang Ibu pahami tentang disiplin, terutama dari hasil bacaan Ibu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Silakan raisen Bapak dan Ibu.
Pak Agus biasanya suka memberikan definisi. Yuk, Pak Agus. Pak Agus terkendala jaringan juga ya? Silakan, Pak Sainar. Dibuka dulu mic-nya Pak Sainar. Ya, menurut saya disiplin itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu dari dalam diri kita dengan saya ulangi tadi adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Meskipun itu mungkin terasa berat, kita tetap bisa lakukan karena kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang baik bagi kita. Kebajikan universal itu menurut saya yang istilahnya dimanapun itu dinilai baik. Apakah kita misalnya di Takalar menganggap bahwa perilaku jujur itu baik, di daerah lain juga itu juga menurut mereka, menurut di budaya lain juga itu tetap juga bersifat baik. Seperti itu Pak, menurut saya secara singkatnya. Seperti itu ya. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Pak Sukarman, silakan Pak Sukarman. Kalau disiplin menurut saya adalah kemampuan individu untuk mengontrol perilaku, emosi, dan keinginan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah merujuk pada prinsip-prinsip moral yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara global tanpa memandang perbedaan budaya dan agama. Itu menurut saya. Oke, tanpa memandang budaya dan agama. Ya, saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa ya? Disiplin itu sesuatu yang lahir dalam diri kita yang kemudian membawa kita melakukan tindakan-tindakan yang baik. Sementara yang kita maksud dengan kebajikan universal itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sainar tadi, kebajikan-kebajikan yang diakui oleh seluruh manusia sadar, gitu. Seluruh manusia berbudaya. Ya, kita contohkan tadi misalnya disiplin itu satu kebajikan ya. Satu kebajikan. Kalau ada orang yang menyatakan disiplin itu tidak baik, orang disiplin itu tidak baik, berarti dia abnormal, gitu, tidak normal. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Silakan Bapak dan Ibu. Ini supaya pemahaman kita menggiring ke situ kembali ya, setelah kita membaca-baca modul ini. Menurut Bapak Ibu, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Silakan. Pak Sukarman. Silakan Pak Sukarman. Kalau menurut saya, hukuman adalah tindakan atau sanksi yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang dianggap salah atau melanggar aturan. Sedangkan konsekuensi adalah hasil langsung atau dampak dari suatu tindakan yang bersifat positif atau negatif. Di mana konteks disiplin dan konsekuensi ini seringkali dirancang untuk mendidik tentang hubungan antara tindakan dan hasilnya. Sedangkan restitusi adalah tindakan memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku yang salah. Itu menurut saya. Memperbaiki perilaku yang salah ya. Kemudian mengembalikan pelaku tersebut ke kelompoknya yang lebih berkarakter dan lebih baik. Seperti itu ya. Jadi ya kasarnya mungkin hukuman saya sudah sampaikan tadi. Hukuman itu
bisa membuat orang menjadi tidak senang, bisa membuat si terhukum itu menjadi gelisah, bisa membuat orang terhukum itu menjadi dendam. Demikian juga dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasa tidak ada hubungannya itu. Apa hubungannya orang tidak pakai helm dengan membayar gitu? Apa? Kenapa mesti membayar kalau tidak pakai helm? Ditilang gitu. Tidak ada hubungannya secara apa namanya? Nah, kalau konsekuensinya kan tidak pakai helm, ya pergi cari helm baru pakai gitu kan. Itu konsekuensi. Jadi simpan motornya, pulang ambil helm, baru pakai helm, baru lanjutkan pakai motor. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi, pelanggaran yang dilakukan setimpal dengan apa yang menjadi hukumannya. Tapi konsekuensi mengarah juga ke hukuman sebenarnya. Nah, di restitusi ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi seseorang untuk mencoba memperbaiki kesalahannya, ya, mencoba memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Nah, di video-video itu ada beberapa video tentang gimana penerapan restitusi. Oke. Terus bagaimana merumuskan keyakinan kelas menurut Bapak dan Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan atau pernah lakukan lah, atau pernah baca? Ada kan yang hanya tahu teorinya, tapi sesungguhnya mereka tidak laksanakan itu, belum dia coba lakukan. Seandainya mereka coba lakukan, dia akan tidak mau berhenti melakukan itu setiap tahun ajaran baru. Bukan hanya setiap tahun ajaran baru, setiap semester. Bukan hanya setiap semester, setiap dia mulai masuk kelas. Yang pertama dilakukan adalah mengingatkan siswa akan keyakinannya terhadap beberapa kesepakatan baik yang mereka harus patuhi bersama gurunya. Ada yang bisa jelaskan gimana merumuskan keyakinan kelas itu? Versi Bapak Ibu silakan. Pak Saing, silakan Pak Saing. Ya, izin Pak. Kalau yang pernah saya jalani di kelas berdasarkan teman-teman yang sudah menjalani program guru penggerak sebelumnya, saya mengadopsinya. Kemudian yang biasa saya jalani di dalam kelas itu, yang pertama yang saya lakukan adalah pertama menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas kepada murid. Yang kedua, kemudian ditanya apa-apa yang menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak ditanya apa-apa yang saran dari mereka. Kemudian yang selanjutnya guru bisa menuliskan di papan tulis apa-apa yang telah disebutkan oleh murid. Kemudian langkah yang ketiga memilah yang mana menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah itu ditetapkan, Pak. Oh, Ditetapkan. Itu langkah-langkah yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Ya, kita bandingkan dengan SMP Mangulabe. Bu Nurbaya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas yang saya gunakan selama ini, yaitu saya menjelaskan dulu apa yang menjadi rumus dari keyakinan kelas. Artinya apa sih sebenarnya itu keyakinan kelas. Kemudian setelah itu saya memberikan kesempatan kepada siswa apa yang keyakinan apa yang diinginkan pada saat itu. Setelah itu setelah dia sudah paham apa yang saya mengizinkan siswa untuk menempel apakah dengan kertas yang saya telah sediakan. Setelah itu setelah masing-masing siswa menempelkan, masing-masing berargumen yang mana yang akan disepakati sebagai keyakinan kelas pada saat pembelajaran itu. Jadi setiap pembelajaran Pak, setiap layanan beda-beda keyakinan kelasnya. Seperti itu yang saya lakukan selama ini Pak. Terima kasih. Ya, betul.
Jadi keyakinan kelas A dan kelas B kan pasti beda kan, karena karakter siswa di Iya, sana kan Pak. beda. Situasi kelas A dan kelas B juga kan beda. Jadi tidak ada format khusus, rumus khusus yang mengatur tentang bagaimana membuat membuat keyakinan kelas ini. Yang jelas siswa kita memahami bahwa apa yang kita mau perbuat ini, nanti mereka tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Ya, jadi ini yang betul-betul harus disampaikan ke anak. Apa itu keyakinan kelas dan kenapa mesti kita bikin keyakinan kelas? Karena selama ini kan yang mereka pegang adalah tata tertib sekolah, tata tertib pada umumnya. Nah, sekarang istilah itu berubah, walaupun mirip-mirip. Yang jelas bahwa keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak aturan di situ. Nggak perlu terlalu banyak, dan bahasanya juga tidak usah terlalu panjang supaya mudah dipahami. Bahasanya juga tidak perlu terlalu mendetail. 1-2 kata cukup. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita dan peserta didik di kelas itu, yang bisa menjadi acuan kita dalam melakukan interaksi. Oke, kita dengarkan bagaimana caranya guru olahraga membuat keyakinan kelas, karena dia tidak di kelas ini, di lapangan. Silakan Pak Firmansyah. Dibuka mic-nya dulu Pak. Terima kasih. Sedikit menambahkan dari Pak Muhammad Sain, karena kebetulan dia guru kelas, saya guru olahraga. Kalau saya bikin keyakinan kelas itu berkolaborasi dengan guru kelas. Apa-apa yang menjadi kendala di masalah yang sering muncul di kelas, kemudian kita sepakati dengan siswa, dengan guru kelas. Karena saya sebagai guru olahraga, makanya itu saya bikin keyakinan kelas itu berkolaborasi dengan guru wali kelasnya. Di SD ya, di SD Pak aturannya. Iya Pak. Di guru kelas berarti ya. Wali kelasnya juga ada. SD juga ada wali kelas ya? Ada Pak. Jadi ada wali kelas, ada guru kelas. Iya. Tidak ada di guru kelas. Wali kelas dengan guru bidang studi agama dengan olahraga. Wali 3 kelas juga. guru bidang studi. Iya. Yang dimaksud dengan guru bidang studi itu kan agama, olahraga ya? Iya. Nah itu Bapak dan Ibu. Saya kira seperti itu. Silakan berkreasi. Yang jelas jangan keluar dari visi misi sekolah kita kan. Dan kondisi siswa apa yang paling urgent yang perlu ditanamkan artinya pelanggaran-pelanggaran apa sih yang paling sering muncul selama kita ngajar? Apa anak-anak kurang disiplin, tidak tahu ngantri? Coba anak-anak kita di Indonesia ini umumnya, di Takalar, di Makassar, coba disuruh ngantri Pak. Susahnya itu, baku lambung-lambung itu, apalagi anak SD, anak SMP, jangan Pak. Dan itu biasa kita saksikan. Kalau kita kan sesudah Idul Fitri itu kan kita silaturahim dengan anak-anak ya. Suruh berbaris satu-satu, salaman dengan guru-gurunya. Coba lomba-lomba itu. Yang masih jauh ke belakang, pengen cepat ke depan. Karena susahnya itu disiplin. Baru ngantri. Jadi, susah. Hanya di beberapa negara itu, ngantri itu dijadikan satu mata pelajaran khusus. Dan itu 1 tahun dipelajari itu ngantri. Nggak tahu gimana caranya gurunya menjelaskan itu ngantri. Kalau tiap hari ngantri terus dicerita. Gitu. Oke. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Ada yang lain? Iya, Pak Majid, silakan Pak Majid. Jernih lagi kameranya Pak Majid ini. Tapi dibuka mic-nya juga Pak Majid. Sudah terbuka, tapi tidak kedengaran ya. Mic Pak Majid. Mic-nya. Hang lagi nih Pak Majid anunya. Ya, kedengaran Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk contohnya untuk
hidup ya, untuk melaksanakan aktivitas setiap hari. Contoh kebutuhan dasarnya seperti makan dan minum. Itu kebutuhan dasar manusia. Terus untuk Primer namanya itu, kebutuhan primer, Pak. primer ya Pak. Ya, Terus ini untuk kebutuhan dasar manusia ini yang kita mau kaji ini apa. ya, kalau kebutuhan dasar manusia untuk beraktivitas begitu Pak. Ah, Jadi contohnya seorang guru pasti membutuhkan bahan-bahan untuk mengajar seperti apa ya, buku gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. iya, iya, iya. Kebutuhan iya ya. Iya, iya. Nanti baca kembali modul 2.4 Pak Majid. Insyaallah Pak Majid akan sadari. Karena sesungguhnya ini diri kita ini, kebutuhan dasar kita Pak. Kalau yang disampaikan oleh Pak Majid mungkin dia ada masih terenyang pelajaran ekonominya ya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan apa namanya itu, leks ya. Pak Roni, silakan Pak Roni. Izin Pak, ndak menyalakan kamera kebetulan lagi di perjalanan pulang Pak. Ya, oke, lanjut. Kalau yang saya dapat dari modul kemarin Pak, itu ada 5 kalau ndak salah Pak ya. Kebutuhan dasar, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, terus kalau ndak salah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus yang keempat itu kalau ndak salah apa ya? Saya lupa Pak. Lupa. Kalau yang keempat itu apa tadi? Pak Roni Kasih senang sayang. diatur. Freedom kalau tidak salah Pak. Kebebasan, Kebebasan terus ya. kemudian, kesenangan ya. Kesenangan. Oke. Jadi Kasih. orang butuh kesenangan, orang butuh kebebasan, itu yang dasar-dasar itu ya. Orang butuh bertahan hidup, ya. Bertahan hidup aman, ya. Pak Maji butuh disayangi, butuh kasih sayang kan? Nggak mau dibentak-bentak ya Pak Majid ya? Ya Pak. Itu kebutuhan dasar juga Pak. Nggak ada orang yang suka dibentak-bentak, termasuk siswa kita. Jadi ingat baik-baik. Nah, anak kita tidak ada, kita sendiri tidak mau dibentak-bentak, apalagi anak-anak kita. Jadi, ini gunanya kita pelajari, karena kebutuhan dasar itu semua. Kalau itu terabaikan, Bapak dan Ibu sekalian, itu akan sangat mengganggu pertumbuhan psikologis dan pertumbuhan intelijensi anak-anak kita. Masih ada Pak Roni yang mau disampaikan? Cukup ya? Tidak Pak, saya mau menambahkan kalau Pak Majik itu Pak orangnya penyayang memang Pak. Oh, penyayang, iya. Tentara dari ini, PIS-nya itu. Sama dengan Pak Firman ya. Oke, kita lanjut. Sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di mana kita berada sekarang ini? Posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau sama dengan dulu Ibu Baya, Ibu Nurbaya. Mik. Ya, kalau yang kemarin saya baca Pak di modul 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang paling utama itu yang sering ini sama guru adalah sebagai penghukum. Oh. Yang kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai teman, sering juga kalau saya sih ya teman curhat kepada siswa, tapi sering juga saya memantau. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, ini inilah yang kelima posisi kontrol ini yang ada pada
kita sebagai guru yang saat sekarang ini. Tapi yang Sebaiknya ada. ya sebaiknya ada. Tapi perlu juga dipilah Pak, yang seperti apa guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, jangan sampai baru di kalimat awal, tanggapan awal bisa nanti sebagai ini guru sebagai selalu cuma menghukum. Ya, jadi ada penjelasannya tersendiri yang guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Enggak, saya pancing tadi Ibu Baya, saya bilang yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ibu Baya bilang iya Pak. Tidak boleh Bu. Guru penggerak tidak boleh sebagai penghukum. Guru penggerak tidak boleh sebagai guru yang pembuat rasa bersalah siswa. Tidak boleh guru penggerak menjadi teman yang terlalu dekat dengan siswa, apalagi teman guru laki-laki dengan siswa perempuan atau siswa laki-laki sama guru cewek gitu. Baru terlalu dekat. Kemudian tidak boleh juga sebagai pemantau saja. Boleh. Guru penggerak itu harus menjadi seorang manajer. Saya tanya Ibu Baya, yang paling banyak Ibu Baya selama ini lakukan sebagai apa? Kalau saya selama ini sebagai teman Pak. Sebagai sama teman. siswa. Iya. Sama pemantau Pak, itu yang dua, pemantau dan sebagai teman Pak. Nah, apa kelemahannya jadi teman? Ketika kita tidak perhatikan lagi anak itu akan merasa tidak enak. Oh, saya tidak Iya, suka Pak. barangkali Ibu Baya. Nah, tidak pernah mengajak teman. Padahal 100 orang ini yang kita harus komunikasi dengan anak terus menerus. Kelemahannya Bu. Jadi anak lain yang tidak seperti itu merasa diperlakukan sebagai anak tiri. Jadi, kemudian sebagai pemantau itu kan mengarah ke sering memberikan konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Jadi selalu ada konsekuensi yang muncul. Apa akibatnya? Anak-anak kita menjadi sakit hati, tidak senang, dendam. Nah, yang kita inginkan Bapak Ibu guru penggerak itu sebagai guru yang memiliki fungsi kontrol sebagai manajer. Oke? Iya Pak. Ada yang mau bantah teori ini silakan. Silakan. Jangan bilang sekali-sekali Pak kita harus menjadi penghukum. Tidak boleh. Nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Karena itu merusak psikologis anak, apalagi diberi hukuman yang tidak masuk akal. Hanya tidur di kelas disuruh push up. Apa hubungannya push up dengan tidur? Gitu. Kalau anak tidur biarkan dia tertidur, nanti dia bangun sendiri Pak. Jangan diganggu. Karena orang mengantuk itu obatnya satu-satunya hanya tidur. Sama dengan orang lapar. Orang lapar itu obatnya satu-satunya itu jangan kasih pil. Tidak ada gunanya itu Pak. Harus kasih makan. Nah ketika itu sudah terpenuhi, semuanya kita berharap berjalan dengan normal. Nah ini sekedar kita tahu bahwa begitulah kenyataan guru yang selama ini. Termasuk mungkin kita, saya, Bapak dan Ibu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, diungkit-ungkit. Kasihan itu orang tuamu biayai kamu, biar celana dalam bapakmu susah jina beli untuk biaya sekolahmu baru kau begitu caramu. Anak-anak itu akan tertekan batinnya, merasa bersalah sekali. Mereka, apalagi kalau itu disampaikan di depan teman-temannya. Seperti itu, Bapak. Hindari ya, Bapak dan Ibu. Hindari. Kemudian apa yang terakhir, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Silakan Pak Roni. Siapa yang sempat saya baca di modul untuk segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas,
yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya kira itu, Pak. Betul. Ada yang bisa praktekkan? Ada yang bisa bercerita tentang gimana satu kasus misalnya yang Bapak Ibu angkat, tentang gimana menstabilkan keadaan, bagaimana memvalidasinya, kemudian bagaimana menanyakan keyakinan mereka. Nah, di LMS kita kan ada video yang bagus sekali kita tonton itu, tentang bagaimana penerapan dari segitiga restitusi. Jadi anak-anak distabilkan dulu, ada kasusnya, apa kasusmu, apa masalahnya. Tidak dijatuhkan anak itu, tidak juga menjatuhkan orang yang di video itu. Kan ceritanya ada seorang putri yang difitnah oleh temannya kan, lalu dia ngamuk-ngamuk di kelasnya, ngata-ngata yang fitnah itu, lalu dia ngadu ke guru BK-nya. Terus guru BK-nya mengatakan, oh saya juga kalau diperlakukan seperti itu pasti jadi tidak enak. Tapi adakah sesuatu selain marah itu, selain ngomel-ngomel itu yang bisa kamu lakukan? Karena itu sadar bahwa dengan ngomel-ngomel itu juga tidak enak, capek, apa dan sebagainya. Dan akhirnya dia yakin bahwa dengan membalas itu dengan cara seperti itu bukan sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan persoalan itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya, komentar-komentarnya, yang saya berkesimpulan bahwa Bapak betul-betul sudah membaca dengan baik modul-modul kita ini, dan tidak sia-sia pemerintah membiayai banyak ini, membiayai, karena biayanya satu angkatan guru penggerak itu luar biasa Bapak dan Ibu. Bisa bangun stadion itu, bisa bikin stadion satu, dan ini orang ditugaskan untuk membuat modul itu juga biayanya sangat banyak. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah berusaha untuk mentransfer apa yang diinginkan oleh modul-modul kita ini di program guru penggerak ini dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita persiapkan untuk masuk ke diskusi kelompok. Kita punya waktu masih ada 90 menit ke depan kurang lebih. Bapak dan Ibu sudah saya bagi menjadi 3, ada yang 4 orang satu kelompok. Bor yang saya bikin hari ini hanya 3 Bapak dan Ibu. Jadi kelompok 1 tetap di bor ini, di main room ini. Kemudian sebentar saya bukakan bor 2 dan bor 3 untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, apa tugasnya Bapak dan Ibu di diskusi kita hari ini? Bapak berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya, menganalisis 4 studi kasus yang disediakan. Saya kira Bapak sudah print semua, ada 4 kasus yang ada. Silakan Bapak dan Ibu analisis kasus-kasus tersebut dengan pisau analisis materi budaya positif yang telah Bapak Ibu pelajari tadi, yang sudah saya singgung-singgung itu ya. Kemudian tetap aturannya seperti kemarin, pilih ke 1 orang siapa yang jadi presenter besok, siapa yang jadi moderator, dan siapa yang jadi notulennya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk room? Siapa nih? Silakan Pak. Silakan kelompok 2 masuk ke room 2. Kelompok 3 sudah bisa bergabung. Silakan. Assalamualaikum Pak Firman. Pak Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di room ini jadi kita. Iya Pak, iya.
Kalau mau keluar kita, silakan oke. Mana Pak Maju? Siapa tahu mau bikin room baru. Ini Kak saya belum buka kamera, lagi di perjalanan Kak. Iya, Jalan kemana Bella? Yang penting jam lagi perjalanan pi tanah suci. Ngapa nih sarang ngisi? ini tidak kedengaran jadi suara tadi online. Kedengaran kayaknya di anu lain ini. Satu Tapi Kedengaran. Izin Pak, bocor ke room lain Pak, percakapannya room 1 Pak. Ambil modal kan. Dia apa ya? Jadi Oh harus pilih semua Pak. Saya iya, kira diambil satu Ji. dianalisis semua Pak. Pemahaman saya seperti itu. Oh begitu. Iya. Bukan tadi disuruh pilih satu. Belum saya perjelas lagi. Kalau ya Satu Ji. Coba. Cuma kan juga untuk bahasan dari satu titik siapa ini? ini kalau di perintah tugas yang di modul itu, lakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Dari kata-katanya di situ kayaknya semua kasus harus dianalisis. Oh begitu Di. Ya kita ikuti paling instruksi itu kapan. Bagaimana Pak Firman, Pak Maji? Kalau saya tahu menurutku tadi, kalau tidak salah dengar Iya. satu kasus untuk dia, tapi kalau petunjuknya seperti yang dibacakan Pak Muhammad Sain, semua kasus di Kalau tidak salah memang tadi Bapak instruksinya satu kasus, pilih satu kasus. iya. Tapi bagaimana dari kesepakatan Ji? Kan 4 Jaki juga, kalau mau 4-4-nya kan bisa Ji juga. Tunggu dulu di modul berapa? 14G. 14G, 14 Jadi setiap kasus ini ada pertanyaan pemantik di bawahnya yang menuntun untuk dijawab. Iya. Kita sepakat itu bagaimana? Mau ke 4-4-nya atau satu? Tanya dulu Pak terus Pak ditanya, siapa tahu tampak tadi tidak dia bisa dijawab semua, cuman ya sampai sebentar dibahasakan, mau dirangkumkan umpas semua di besok di bahan presentasikan, besok itu dipresentasikan. Bagaimana kata ya Pak Maji? Yang Ki dengar? Bukan. Ya. Halo. Yang tadi. Bagaimana? Nah, Kalau Satu. kalau tadi, kukira saya satu Ji, pilih salah satunya. Kayaknya begitu. Berarti beda sendiri pas saya. Bisa dipertanyakan dulu kembali mungkin Di. Iya. tapi kalau Pak Sain sanggup jika 4-4, nah ayo Mi. Gaskan. Iya, ini malam. Guru Kalau yang lihat di sini analisisnya itu tidak begitu panjang Ji anunya. Oh, Oh. iya tahu apa? Kalau di petunjuknya tahu semua kasus. Oh, semua kasus. dalam kelompok Iya, masing-masing kan? dalam kelompok Mohon maaf pembimbingannya Pak Sain. Mohon lakukan bimbingan. ya. Oh, saya sebenarnya sudah baca kasusnya yang pertama tapi belum paham. Karena dari beberapa hari yang lalu saya baca. Oh. Tapi yang ketiga sampai yang kedua sampai keempat sudah paham Ki? Belum juga Pak, butuh dianalisis dulu. Kapan juga kulihat pertanyaannya yang di bawahnya ternyata ada. Berarti tidak tuntas lagi ini pas saya membaca modul. Nah, klik-klik bisa aja ini. Kasus satu. Saja.
Dituntaskan, Pak. Janganlah kamu mengerjakan pekerjaan setengah-setengah. Semua Gini, jadi semua 4 kasus ini, Pak. Semua kasus, 4 kasus, Pak. Jadi kita mau lihat bagaimana persepsi guru SD melihat kasus SMP, bagaimana persepsi guru SMA melihat kasus SD, SMP. Dan seterusnya. Kalau hanya satu kasus 5 menit selesai, Pak, diskusinya. Nah, kita punya waktu 90 menit ini. Oke, masih ada waktu 60 menit, 65 menit, ya 70 menit. Iya, Pak. Silakan. Siapa? Baik, bagaimana kasus pertama, Pak? Ada yang bisa gambarkan? Maksudnya gambarkan saja dulu secara keseluruhan, nanti kita sama-sama analisis. Bagaimana? Iya. Iya. Yang pertama dulu. Iya, Oh, tentang guru pengganti ini. Yang pertama. Iya, yang kasus pertama itu tentang guru pengganti. Karena ini kan Ibu Santi sakit, kemudian diganti oleh Ibu Eni. Ceritanya ini Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP di sekolah itu. Nah, mengetahui Vivi dengan Natali ini kan siswa, mengetahui kalau ada guru pengganti yang dengan kondisi seperti itu, dia menggunakan sikap senaknya saja dan tidak mengindahkan kehadirannya Ibu Eni. Iya, karena pikir guru pengganti, Ji. Ya, Bukan guru aslinya, ceritanya begitu. jadi dan dia guru baru, Ji. Iya, mungkin begitu. Nah, kata-kata yang keluar dari Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Kayak begitu dia tegurannya ke Vivi dengan Natali. Tapi lagi-lagi dia tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol di dalam kelas. Oh, di situ itu bikin kesepakatan kelas. Jadi keesokan harinya Ibu Santi yang guru aslinya memanggil Vivi dengan Natali. Iya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Bu Santi. Baik, Vivi maupun Natali Rasa tidak dihormati Bu Santi. Kayaknya manajer itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apanya? Ini yang barusan tadi itu Iya. Ini pertanyaannya Ibu Santi, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Mungkin Ibu Eni, apa yang mereka bisa lakukan? Iya. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi ini Ibu Santi mengusulkan bagaimana
bagaimana Natali dan Vivi itu bisa menggantikan rasa tidak dihormatinya dihormatinya Ibu Eni mungkin. Bu Eni. Ya, Bu Eni. Oh, jadi artinya dibikinkan ini segitiga restitusi. Ya, ada pertanyaan di bawahnya. Ya. Dalam Kalau kasus yang diskusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu dengan menggunakan apa begitu. tak mina. Memang lu pelewar kok deh. Ada pertanyaan di bawahnya. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Eni, Ibu Santi. Maaf. Langkah restitusi apa? Kalau begitu kita sesuaikan alur segitiga restitusi tadi. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Jadi kita lihat kapan yang mana di situ tindakan Ibu siapa Eni? Ya, Ibu Santi. Ibu Santi. Iya, Ibu Santi ini yang menangani kasusnya, Pak. Ya, dalam menstabilkan identitas dalam menstabilkan identitas. Yang mana itu? Kita tentukan dulu kapan. Kalau menurut saya itu kegiatan yang kata-katanya Bu Santi yang menyatakan langkah menstabilkan identitas. Waktunya Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ada Ya. pertanyaan Ya, seperti saya juga sepakat itu, Pak. Ya, ya, ya. Ya, saya sepakat itu juga cocok, Ki. Atau Kata- mungkin bisa ada yang bisa jadi notulen, Pak. Langsung ditampilkan dalam bentuk apakah di layar kalau boleh. ini ya. Halo, Bisa di siapakah biasa ahlinya? Yang Ini? begitu, Pak Maj. Firman ini, nggak? Oh, itu. Ya, ya. Ya. Maksudnya bisa langsung dieksekusi dalam bentuk apakah Word atau apa ke Pak? Presentasi. Oh, begitu. Iya, supaya langsung tercatat tuh. Langsung ke Kampa bisa. Betul, betul, Pak. Betul. Oh, kalau Pak Saing ya ahli nama Kampa iya nenek nami. Tidak, masuk ke kita copy saja di dokumen dulu, Di. Saya Iya. sebetulnya ini pakai Bisa, Chromebook. bisa. Jadi, Siap Pak. Iya, iya. PPT mau. Masing-masing di PPT. Yang jalan. apa? Masing-masing di Kampa baru jamin dulu bentuk video anu. Ini nanti kan ini di-upload bentuk video atau bisa dibentuk video ini kan. Demonstrasi. Kalau animasinya Pak Sain, jangan lagi khawatir. Pak Firman saya itu ahlinya. Pak ganti mau kena anggul lah. Gulai mak. Ya. Cocok itu di Kampa mau. Nanti kopi mami masuk. Sebentar malam pilih kerja ini kasih selesai memang ini dibagi. Ada yang kasusnya untuk kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Satu-satu tak kasus. Ah, cocok itu ya. Cuma itu Langsung. saya terkendala biasa di Kampa Pak Firman. Iya, langsung. Apanya itu? Saya biasa terkendala di Kanpa. Masih kurang terlalu Kampa. Oh, apanya? Pertanyaannya. Bukan, maksudnya itu desain-desainnya Bella. Mungkin Pak Sain bisa bantu. Satu yang desain, satu yang Nggak ada gitu desain di dalam. Saya buka ke Kampa. Satu yang desain. Tuh. Halo, atau begini usul Pak. Kan ada 4 kasus. Toh? Iya. Dan kita kan berempat. Bagaimana kalau kita seperti tadi sarannya Pak Firman, kita bagi per kasus, terus kita langsung di Kampa, kita bagi juga anunya, linknya mau. Sekalian kita masing-masing edit. Bagaimana?
Artinya kita input masing-masing kita punya kasus di Canva bersamaan toh. Kita bagi satu Canva tapi dibagikan linknya. Bagaimana? Anu bisa aja mungkin biar nanti satu yang kasih masuk ya. Biar nanti satu orang yang kasih masuk di Canva toh. Ya boleh juga Pak. Jadi masing-masing satu kasus saja yang kita Satu kasus saja analisis. kerja. Nah, kebetulan kita berempat di pas-pas 4 kasus. Iya. Baru Boleh kalau di Dami, ketik dulu di mana kah, di WA Iya. atau di Word kah, nanti ada satu orang Iya. yang baru dikirim ke pasain toh. Oke nih. Baru dikirim ke pasain. Tidak kan di Canva itu kan ada fasilitas kita bisa edit sama-sama seperti kemarin Jamboard. Kita bisa sama-sama edit di satu link itu. Tinggal kita bedakan nanti anunya slide-nya. Tapi Pak bisa mungkin, tapi itu kalau tidak dibagi memang bilang halaman 1 sampai halaman 8 ini kerja, karena kalau dibuka di sana tak goyang-goyang itu kursor Kak. Kalau kamu pas satu link anu Ji. Nanti Pak Muhammad Sain kalau sudah bikin total satu-satu tak kasus, kirimi Pak Muhammad Sain, Muhammad Sain yang satukan. Begitu tuh. boleh. Dari kesepakatan Ji. Dari masalah saya Pak. Iya. Iya. Oke, bilang pasain. Oke nih. Iya. Oke. Apa kasus apa dulu Nanti ini? dikirim di foto-foto atau Pak? Alhamdulillah. Saya ada foto gambar aku. Foto jelek Ji. Bisa di foto jelek. Bisa jadi diedit itu biasa kayak fotonya Pak Saing. Yang anu, Yang mana? yang itu yang kayak polisi India itu. Bisa sekali. Sebentar malam ini selesai. Apa kita kasus Pak Majid? Mau ambil? Sebar menak. Boy pilih romba aja kakak teh. Apa jadi? Tampilkannya dulu anu nah. Mungkin sambil anu karena kan banyak waktu. Kita analisis sedikit-sedikit mau setiap kasus. Ya. Supaya ada juga gambaran. Nantinya kita kembangkan. Saya kasus kedua Ya, bagaimana kalau kasus kedua ya Pak? Sabrina hari ini baru juga dia. Hari ini terlambat dan berubah sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti di peraturan sekolah. Depan pintu kelas Bapak Lukman memperhatikan sepatunya Sabrina berwarna coklat. 3 Ibu Dani. Menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah. Saya kasus 3 Ibu Dani. Menanyakan Sabrina. Ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Kasus 4 terburu-buru. Iya, kita kasus 4 Pak Roni. Ya, mungkin bisa kita gambarkan satu-satu kasus karena matikan dulu mereka semua, baca dulu itu. Iya, oke nih, lanjut. Kayaknya enggak boleh diam-diam begini deh. Halo Pak Firman. Sanan dapat Firman. Oh, jadi masing-masing kasus sih beda-beda pertanyaannya ternyata. Iya, beda-beda ya. Ada memang, beda memang. Ada yang mungkin ini, ada yang sebagai penghukum, ada kayak begitu mungkin kayak.
Berarti Iya. kalau begini, satu kasus diborongi kayaknya, atas satu kasus diborongi diselesaikan. Lebih bagus mungkin. Pokoknya diselesaikan semua ini kasus kah? Iya, iya. Sama intelannya Oh. harus diselesaikan dengan apa antama kasus Supaya diselesaikan. bisa Iya. di situ pendapat Chan tuh Ya, sama-sama. Iya. analisis Tujuannya aku baca. sama. Di kasus pertama Pak di Pak. Ya, lanjut kasus pertama Iya. dulu saja. Kalau menurut saya ini yang kembali lagi ke segitiga restitusi, yang menstabilkan identitas kan tadi sudah Mi. Kemudian Iya. langkah kedua memvalidasi tindakan. Iya. Ini yang bagus di sini yang masuk di langkah memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi divalidasi tindakannya bahwa betul-betul itu adalah merupakan semacam pelanggaran, Pak Di. Cocok Midi? Iya. Iya, iya, cocok itu. Kemudian di langkah ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini segitiga. Langkah yang masuk dari dalam keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah. Ini bagaimana solusinya? Apakah ada gagas? Oh, itu masuk Mi di menanyakan keyakinan, Pak. Iya, menanyakan keyakinan yang Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. iya. Nah, di sini anunya mungkin di Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Penerapan keyakinan kelas. Sore Bapak-bapak, berdasarkan dari instruksi dari Bapak Fasilitator tadi, kita diberi 4 kasus, ya. Kalau tidak salah ya, Bapak. Iya. 4 kasus dipilih. Oleh karena itu, saya selaku pengantar menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Pak Muhammad Saing untuk memilih kasus tersebut. Silakan dan terima kasih. Kayaknya harus dipilah semua ini, Pak. Dianalisis semua 4 kasus. Siap, Pak. Jadi harus pilih semua, Pak. Saya kira diambil satu, Ji. dianalisis semua, Pak. Pemahaman saya seperti itu. Oh, begitu? Iya. Bukan tadi disuruh pilih satu. Belum saya perjelas lagi. Kalau ya Satu, Ji. Coba. Ini kan juga untuk bahasan dari satu titik siapa ini? ini kalau di perintah tugas yang di modul itu, lakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Dari kata-katanya di situ kayaknya semua kasus harus dianalisis. Oh, begitu, Di. Ya, kita ikuti Pale instruksi itu kapan. Bagaimana Pak Firman, Pak Maji? Kalau saya tahu menurutku tadi, kalau tidak salah dengar, satu kasus untuk dia, tapi kalau petunjuknya seperti yang dibacakan Pak Muhammad Saing, semua kasus di. Kalau tidak salah memang tadi Bapak instruksinya satu kasus, pilih satu kasus. Iya. Tapi bagaimana dari kesepakatan, Ji? Kan 4 Jaki juga, kalau mau 4-4-nya kan bisa Ji juga. Tuh dulu di modul berapa? 14G.
14G, 14 F. Jadi setiap kasus ini ada pertanyaan pemantik di bawahnya yang menuntun untuk dijawab. Iya. Oke. Kita sepakati itu bagaimana? Mau ke tempat-tempatnya atau satu? Tanya dulu Pak, anu, terus Pak boleh ditanya, siapa tahu tempat kali tidak dia bisa dijawab semua, cuman ya sampai sebentar dibahasakan mau dirangkumkan umpas semua di besok di bahan presentasikan, kak besok itu dipresentasikan. Bagaimana kata ya Pak yang Ki dengar? Bukan. Ya. Halo. Yang tadi. Bagaimana? Nah, Kalau Satu. kalau tadi, kukira saya satu Ji, pilih salah satunya. Kayaknya begitu. Berarti beda sendiri pas saya. Bisa dipertanyakan dulu kembali mungkin di. Iya. tapi kalau Pak saya sanggup jika empat nah ayo Mi. Gaskan. Iya, ini malam. Guru Kalau betul. yang lihat di sini analisisnya itu tidak begitu panjang Ji anunya. Oh, iya. iya tahu apa? Kalau di petunjuknya tahu semua kasus. Oh, semua kasus. Dalam kelompok Iya, masing-masing belajar kan. khusus. Dalam Mohon kelompok maaf pembimbingannya Pak Sain. Mohon lakukan bimbingan. ya. Oh, saya sebenarnya sudah baca kasusnya yang pertama tapi belum paham. Karena dari beberapa hari yang lalu saya baca. Oh. Tapi yang ketiga sampai yang kedua sampai keempat sudah paham Ki? Belum juga Pak, butuh dianalisis dulu. Kapan juga kulihat pertanyaannya yang di bawahnya ternyata ada. Berarti tidak tuntas lagi ini pas saya membaca modul. Nah, klik-klik bisa aja ini. Nah, Kasus bisa satu. aja. Dituntaskan Pak. Janganlah kamu mengerjakan pekerjaan setengah-setengah. Semua Gini, jadi semua 4 kasus ini Pak. Semua kasus, 4 kasus Pak. Jadi kita mau lihat bagaimana persepsi guru SD melihat kasus SMP, bagaimana persepsi guru SMA melihat kasus SD, SMP. Dan seterusnya. Kalau hanya satu kasus 5 menit selesai Pak diskusinya. Nah kita punya waktu 90 menit ini. Oke, masih ada waktu 60 menit, 65 menit, ya 70 menit. Iya, Pak. Silakan. Siapa? Baik, bagaimana kasus pertama Pak? Ada yang bisa gambarkan? Maksudnya gambarkan saja dulu secara keseluruhan, nanti kita sama-sama analisis. Bagaimana? Iya. Iya. Yang pertama dulu. Iya. Oh, tentang guru pengganti ini. Yang pertama. Iya, yang kasus pertama itu tentang guru pengganti. Karena ini kan Ibu Santi sakit, kemudian diganti oleh Ibu Eni. Ceritanya ini Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP di sekolah itu. Nah, mengetahui Vivi dengan Natal ini kan siswa, mengetahui kayaknya enggak boleh diam-diam begini deh. Halo Pak Firman. Sanan dapat firman. Oh, jadi
Jadi masing-masing kasus sih beda-beda pertanyaannya ternyata. Iya, beda-beda ya. Ada memang, beda memang. Ada yang mungkin ini, ada yang sebagai penghukum, ada sih kayak begitu mungkin kayak. Berarti Iya. kalau begini, satu kasus diborongi kayak, nah satu kasus diborongi diselesaikan. Lebih bagus mungkin. Pokoknya diselesaikan semua ini kasus kah? Iya, iya. Sama intelannya harus diselesaikan dengan apa pertama kasus Supaya bisa Iya. di situ pendapat canu tuh Ya, sama-sama. Iya. karena ini Tujuannya sama. Kasus pertama Pak di Pak. Ya, lanjut kasus pertama Iya. dulu saja. Kalau menurut saya ini yang kembali lagi ke segitiga restitusi, yang menstabilkan identitas kan tadi sudah Mi. Kemudian Iya. langkah kedua memvalidasi tindakan. Iya. Ini yang bagus di sini yang masuk di langkah memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi divalidasi tindakannya bahwa betul-betul itu adalah merupakan semacam pelanggaran, Pak Di. Cocok Midi? Iya. Iya, cocok itu. Kemudian di langkah ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini segitiga. Langkah yang masuk dari dalam keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah. Ini bagaimana solusinya? Apakah ada gagas? Oh, itu masuk Mi di menanyakan keyakinan, Pak. Iya, menanyakan keyakinan yang Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. iya. Nah, di sini anunya mungkin di Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Penerapan keyakinan kelas. Halo. Ya, jadi cocok ya Pak Di, sesuai dengan langkah-langkah restitusi ini yang menanyakan keyakinan. Iya. Karena prosesnya di sini sesuai dengan yang mereka inginkan. Dari Ibu Santi di sini dia menanyakan bagaimana solusinya untuk memperbaiki masalah. Iya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi ini tahu pertanyaannya? Iya. Lanjut di pertanyaan kedua, menurut Anda apakah institusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Dibuat. Iya, ini kan masalahnya mau dikembalikan rasa penghormatannya ke Ibu Santi. Iya. Menurut Anda apa yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Institusi yang diusulkan oleh Vivi dengan Natali dengan membuat diskusi ya. Diskusi ya, itu ya. Diskusi tentang diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Jadi iya. Penerapan keyakinan kelas. Iya, penerapan keyakinan kelas. Kemudian usulan keduanya mengirimkan kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ya, itu bagi anu. Bisa bagi catat-catat itu Pak. Iya. Saya cocok nih. Sudah ketandai warna-warna merah di sini nih, bisa dipindahkan. Ya, oke, mantap. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi apa ini? Posisi ini. Itu. Ibu siapa tadi? Ibu Eni. Ibu Eni. Dia pertanyaannya Pak, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dari
dari 5 posisi yang tadi dibahas, kira-kira Bu Eni ini ada di mana? Kayaknya, kalau ayolah, dia bukan penghukum. Dia juga Bukan. Berlanjut. Apa? Merasa bersalah kapan? Tidak. bukan. Kayaknya dia seperti teman Teman kayaknya. Pengganti ceritanya kan pengganti ini ceritanya. teman kayaknya. Pengganti. Berarti penghubung. Bukan. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pemantau jika kayaknya. Pemantau. Iya. Iya. Pemantau Ji. Kalau pemantau, di sini penjelasannya, dia menjelaskan tentang apa peraturannya. Dia Ngasih bertanya tahu Ji. apa sanksinya, apa konsekuensinya itu kalau pemantau. Contoh Itu pertanyaan, penghukum apa, Pak? Bukan penghukum. kalau penghukum, Menghukum awas, ini. ada kata begitu. Iya awas. Selalu Nanti- saja salah. Tapi apa kata-katanya tadi? Ayolah, Di. Ayolah. Awas. Kayaknya dia teman, Di. Kayaknya mau gitu Di. Teman kayaknya. Teman. Ayolah. Nah, itu apa ya? Tolong bantu ibu ya. Kayaknya teman nih. Teman. Ini kan Iya. bilang tolong bantu ibu ya. Maksudnya sama-sama menguntung ini sama-sama lah. Sama-sama untung. Sama-sama maksudnya sama-sama salah ini kalau tidak kau lakukan nih. Karena Ibu Eni Ibu Eni yang dikasih tugas pengganti, kemudian ini juga siswa ketika tidak mengerjakan itu berarti ada juga Lebih tepatnya itu teman. Kalau begitu teman. Teman. Itu dia cirinya, dia persuasif, dia mengajak. nah, Dia menyampaikan Teman. kalimat ajakan. Biar cocok itu teman. tolong bantu ibu ya. Nah, Ayolah, berarti dia cocok nih, sudah masuk nih kategori teman itu, Di. Teman Iya. ya. Jelaskan jawaban Anda. Berarti itu tadi jadi karena mengajak itu Ya, tadi mengajak. yang mengajak untuk sama-sama sama-sama mengerjakan tugas yang diberikan Iya. atau amanah yang diberikan. Mungkin begitu. Kita mau kembangkan itu bagaimana nih, karena sama-sama nih mengerjakan ini, guru dikasih tugas, kemudian ini juga siswa harus juga kerjakan tugas itu. Sama-sama ini. Sama-sama untung, sama-sama enak. Ini yang membuat posisi seolah-olah setara toh. Ya, Setara. nah iya. Sama ini posisi kita, kalau kau tidak kerjakan ini konsekuensinya juga saya dapat, kau juga dapat, begitu tuh maksudnya. Kamu tahu ya ceritanya nih, Elisir di punatena nu tembak ya Nyuruh di sambo toh. Punatena nu Ya. tembak ya di deker sambo. Kamu juga ya nonjo. Ya, begitu itu maksudnya. Iya. Bilang sambo, nak rangi si sambo. Dan ini kan payu. Cirinya juga kalau dia di posisi teman, dia menggunakan hubungan baik. Jadi cocok itu kata-katanya, ini kan tidak ada kata-kata yang kasar atau bagaimana. Dia Mengajak. kita ajakan posisinya teman. Ajakan dia. Dia Itu bagaimana? nyaman. Apalagi tuh. Karena dia prinsipnya itu kalau teman, dia prinsipnya hubungan baik. Ya. Jadi dia harus berkata-kata ramah pada anak. Ya, Sama-sama enak. jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi? Nah, ini Pak Hasan. Iya, pahasan Kepala sekolah, ya. Pak Hasan bila lain. Pak Hasan ini kepala sekolah. Oh, Pak Hasan bila lain waktu kan ada ini itu. pahasan dia kalau ada guru yang tidak ada, maka dia mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya. Dia sebagai Jika Anda manajer. adalah pahasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi tadi apa? Memberitahu, menginstruksikan kemana ini Bu Santi ini? Ke Ibu Eni. Oh, seksi ini bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Ini Pak Hasan baru muncul di kalimat terakhir, Pi. Iya. Vivi dengan Natali menyampaikan ke kepala sekolah kalau nanti ada guru yang tidak masuk, Ibu Eni saja di Pak. Begitu mungkin maksudnya. Iya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya itu ke Ibu Ya. Santi. Maksudnya ini apa kita setuju dengan ini anunya Vivi sama Anu atau ada anu yang lain toh? Kalau seandainya kita di posisi Pak Hasan toh? Iya.
Pak Hasan ini kan Iya. Pak Hasan ceritanya ini kalau anu penentu kebijakan lah. Nah, tapi dalam kasus di atas posisi apa yang lebih ini menangani pipi dan tadi jelaskan jawaban Anda. Oh, sebagai kepala sekolah, bagaimana tindakannya ke Ibu Santi Iya. yang telah melaksanakan restitusi? Iya. Ya, Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi yang ini, bagaimana Iya. nih kepala sekolah ke Ibu Santinya? bagaimana langkah-langkah restitusinya tadi? Ibu Santi sudah benar, Pak. Ini sudah diibaratkan kita ini sebagai kepala sekolah sudah benar kayak jadi Iya, iya. Benar Miti Bu Santi. dia sudah menjalankan kegiatan restitusi dengan baik. Iya. Nah, sakit ini Ibu Santi kan. Apa sih namanya? Kalau ini Ibu Santi ke Ibu Eni apa? Ini Apa Toro, pusingnya? ini Bu Santi Eni ke Bu. kayaknya dia wali keras Ibu Eni kapan nih? Atau gimana? Bukan Ibu Santi. Ibu Santi yang Ibu Santi. Ini Tidak kayaknya Bu Santi. Ini yang mencari penggantinya ini siapa? yang mencari ini Ibu Eni penggantinya Ibu Santi toh. Tahu Iya. minta maksudnya siapa yang cari? Baru ini Ibu Santi mungkin tidak sampaikan ke kepala sekolah bahwasanya Ibu Eni disuruh masuk ganti. Begitu? Tidak begitu? Iya, tidak ada ini pernyataan di sini bahwasanya Tidak ada juga, tidak ditanyakan juga di sini siapa. Tidak ada juga hubungannya kayaknya. Hah? Tidak ada juga hubungannya kayaknya di sini. Ya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah? Iya. Ini kan maksudnya begini, pasti ada sikap yang dimunculkan Pak Hasan ketika misalnya dia jadi kepala sekolah, kemudian ini Bu Santi tidak tahu masuk ke tanggapan kutonya ini, sotat-sotat tong ini nanti mau kena anggul lah. Gulai mak. Ya. Cocok itu di kampung mau. Nanti kopi mami masuk. Sebentar malam pilih kerja ini kasih selesai memang ini dibagi. Ada yang kasusnya untuk kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, satu-satu tak kasus. Ah, cocok itu ya. Cuma itu Langsung. saya terkendala biasa di Kampa Pak Firman. Iya, Hah? langsung. Apanya itu? Saya biasa terkendala di Kanpa. Masih kurang terlalu kampak. Oh, apanya? Pertanyaannya. Bukan, maksudnya itu desain-desainnya Bella. Mungkin Pak Sain bisa bantu. Satu yang desain, satu yang Nggak ada gitu desain di dalam. Saya buka ke kampung. Satu yang desain. Tuh. Halo, atau begini usul Pak. Kan ada 4 kasus. Toh? Iya. Dan kita kan berempat. Bagaimana kalau kita seperti tadi sarannya Pak Firman, kita bagi per kasus, terus kita langsung di Kampa, kita bagi juga anunya, linknya mau. Sekalian kita masing-masing edit. Bagaimana? Artinya kita input masing-masing kita punya kasus di Kanpa bersamaan toh. Kita bagi satu Kanpa tapi dibagikan linknya. Bagaimana? Anu bisa aja mungkin. Biar nanti satu yang kasih masuk. Biar nanti satu orang yang kasih masuk di Canva toh. Ya boleh juga Pak. Jadi masing-masing satu kasus saja yang kita Satu kasus saja kerja. kebetulan kita berempat pas 4 kasus. Iya. Baru Boleh kalau di sudah dulu di mana kah, di WA Iya. atau di Word kah, nanti ada satu orang Iya. yang baru dikirim ke pasain toh. Oke nih. Baru dikirim ke pasain. Tidak kan di Kampa itu kan ada fasilitas kita bisa edit sama-sama seperti kemarin Jambor. Kita bisa sama-sama edit di satu link itu. Tinggal kita bedakan nanti anunya slide-nya. Tapi Pak bisa mungkin, tapi itu kalau tidak dibagi memang bilang halaman 1 sampai halaman 8 ini kerja karena kalau dibuka di sana tak goyang-goyang itu kursor Kak. Kalau kamu pas satu link anu Ji.
Nanti Pak Muhammad Sain kalau sudah bikin total satu-satu tak kasus, kirimi Pak Nah, Muhammad dikirim. Sain, Muhammad Sain yang satukan, begitu tuh. Boleh. Dari kesepakatan Ji, dari masalah saya Pak. Iya. Iya. Oke, bilang Pak Sain. Oke, Mi. Iya. Oke, Mi. Apa kasus apa dulu? Penting dikirim di foto-foto atau Pak? Alhamdulillah. Saya tidak ada foto gambar aku. Itu jelek Ji. Bisa di foto jelek. Bisa Ji diedit itu biasa kayak fotonya Pak Saing. Yang Yang mana? yang itu yang kayak polisi India itu. Bisa sekali. Sebentar malam ini selesai. Apa kita kasus Pak Majid? Mau ambil? Sebar menakar. Boy, pilih mi romba aja kakak teh. Apa jadi? Tampilkannya dulu nah. Mungkin sambil karena kan banyak waktu. Kita analisis sedikit-sedikit mau setiap kasus. Ya. Supaya ada juga gambaran. Nantinya kita kembangkan. Saya kasus kedua Ya, bagaimana kalau kasus kedua ya Pak? Sabrina hari ini baru juga dia. Hari bang terlambat dan berubah sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti di peraturan sekolah. Depan pintu kelas Bapak Lukman memperhatikan sepatunya Sabrina berwarna coklat. Ibu Dani. Menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah. Saya kasus 3 Ibu Dani. Menanyakan Sabrina. Ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Kasus 4 terburu-buru. Iya, kita kasus 4 Pak Roni. Ya, mungkin bisa kita gambarkan satu-satu kasus karena matikan dulu mereka semua, baca dulu itu. Iya, oke Mi. Lanjut. Kayaknya enggak boleh diam-diam begini deh. Halo Pak Firman. Sanan dapat firman. Oh, jadi masing-masing kasus sih beda-beda pertanyaannya ternyata. Iya, beda-beda ya. Ada memang. Ada yang mungkin ini, ada yang sebagai penghukum, ada kayak begitu mungkin kayak. Berarti kalau begini, satu kasus diborongi kayak, satu kasus diborongi diselesaikan. Lebih bagus mungkin. Pokoknya diselesaikan semua ini kasus kah? Iya. Sama intelannya harus diselesaikan ya pantama kasus supaya bisa di situ pendapat kan tuh. Ya. Sama-sama. Iya. Kasus pertama Pak di Pak. Ya, lanjut kasus pertama dulu saja. Kalau menurut saya ini yang kembali lagi ke segitiga restitusi, yang menstabilkan identitas kan tadi sudah Mi. Kemudian langkah kedua memvalidasi tindakan. Ini yang bagus di sini yang masuk di langkah memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi divalidasi tindakannya bahwa betul-betul itu adalah merupakan semacam pelanggaran, Pak Di. Cocok Midi? Iya. Iya, cocok itu. Kemudian di langkah ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini segitiga. Langkah yang masuk dari dalam keyakinan, Ibu Santi
melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah. Ini bagaimana solusinya? Apakah ada gagas? Oh, itu masuk Mi di menanyakan keyakinan, Pak. Iya, menanyakan keyakinan yang Iya. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. iya. Nah, di sini anunya mungkin di Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Penerapan keyakinan kelas. Halo. Ya, jadi cocok ya Pak Dit, sesuai dengan langkah-langkah restitusi ini yang menanyakan keyakinan. Iya. Karena prosesnya di sini sesuai dengan yang mereka inginkan. Dari Ibu Santi di sini dia menanyakan bagaimana solusinya untuk Iya. memperbaiki masalah. Iya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi ini tahu pertanyaannya? Iya. Lanjut di pertanyaan kedua, menurut Anda apakah institusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Iya, ini kan masalahnya mau dikembalikan rasa penghormatannya ke Ibu Santi. Iya. Menurut Anda apa yang diusulkan Vivi dan Natali sudah Institusi sesuai? yang diusulkan oleh Vivi dengan Natali dengan membuat diskusi ya, Diskusi ya, itu ya. Diskusi tentang Diskusi keyakinan kelompok. kelas. Dengan teman-teman sekelas, jadi Iya, penerapan keyakinan kelas. iya penerapan keyakinan kelas. Kemudian usulan keduanya mengirimkan kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ya, itu bagi anu. Bisa bagi catat-catat itu Pak. Iya. Saya cocok nih. Sudah ketandai warna-warna merah di sini nih, bisa dipindahkan. Oke, mantap. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi apa ini? Posisi itu. Ibu siapa tadi? Ibu Eni. Ibu Eni. Dia pertanyaannya Pak, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dari lima posisi yang tadi dibahas, kira-kira Bu Eni ini ada di mana? Kayaknya, kalau ayolah, dia bukan penghukum. Dia juga bukan. Apa? Merasa bersalah kapan? Tidak. Bukan, kayaknya dia seperti teman kayaknya. Pengganti ceritanya kan pengganti ini ceritanya. Teman kayaknya. Pengganti. Berarti penghubung. Bukan. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pemantau kayaknya. Pemantau. Iya. Pemantau Ji. Kalau pemantau di sini penjelasannya dia menjelaskan tentang apa peraturannya. Dia bertanya apa sanksinya, apa konsekuensinya itu kalau pemantau. Contoh itu pertanyaan. penghukum apa Pak? Bukan penghukum. Kalau penghukum awas, ada kata begitu. Iya awas. Selalu saja salah. Tapi apa kata-katanya tadi? Ayolah di. Ayolah. Kayaknya dia teman di. Kayaknya mau gitu di. Teman kayaknya. Teman. Ayolah. Itu apa ya? Tolong bantu ibu ya. Kayaknya teman nih. Teman. Kan bilang tolong bantu ibu ya. Maksudnya sama-sama menguntung ini sama-sama lah. Sama untung.
sama-sama maksudnya sama-sama salah ini kalau tidak kau lakukan nih. Karena Ibu Eni, Ibu Eni yang dikasih tugas pengganti, kemudian ini juga siswa ketika tidak mengerjakan itu, berarti ada juga Oh, lebih tepatnya itu teman. Kalau begitu teman. Teman. Itu dia cirinya, dia persuasif, dia mengajak, Nah, dia menyampaikan Teman. kalimat ajakan. Bercocok itu teman. tolong bantu ibu ya. Nah, Ayolah, berarti dia cocok nih, sudah masuk nih kategori teman itu di. Teman Iya. ya. Jelaskan jawaban Anda. Berarti itu tadi anu jadi karena mengajak itu ya, tadi mengajak. yang mengajak untuk sama-sama ya. sama-sama mengerjakan tugas yang diberikan Iya. atau amanah yang diberikan. Mungkin begitu. Kita mau kembangkan itu bagaimana nih, karena sama-sama nih mengerjakan. Ini guru dikasih tugas, kemudian ini juga siswa harus juga kerjakan tugas itu. Sama-sama anu ini. Sama-sama untung, sama-sama enak. Ini yang membuat posisi seolah-olah setara toh. Ya, Setara. nah iya. Sama ini posisi kita, kalau kau tidak kerjakan ini konsekuensinya juga saya dapat, kau juga dapat, begitu tuh maksudnya. Kamu tahu ya anu ceritanya nih, Elisir di punatena nu tembak ya anu. Jadi sambo toh, ngatela nu Ya. tembak ya di dengker sambo. Kamu juga ya nanjo. Ya, begitu itu maksudnya. Iya. Bilang sambo, nak rangi si sambo. Kan ini kalau payu. Cirinya juga kalau dia di posisi teman, dia menggunakan hubungan baik. Jadi cocok itu kata-katanya, ini kan tidak ada kata-kata yang kasar atau bagaimana. kasar. Dia Mengajak. akan kita ajakan posisinya teman. Ajakan dia. Dia Kita anu. nyaman. Apalagi tuh. Karena dia prinsipnya itu kalau teman, dia prinsipnya hubungan baik. Ya. Jadi dia harus berkata-kata ramah pada anak. Ya. Sama-sama enak. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi? Nah, ini Pak Hasan. Iya, pasang ini pasang. Kepala sekolah, ya. Pak Hasan bila lain. Pak Hasan ini kepala sekolah. Oh, Pak Hasan bila lain waktu kan ada ini kita- Pak Hasan dia kalau ada guru yang tidak ada, maka dia mengusulkan Ibu Enis sebagai guru pengganti. Ya. Dia Jika sebagai Anda manajer. adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi tadi apa? Memberitahu, menginstruksikan kemana ini Bu Santi ini? Ke Bu Eni. Oh, seksi jadi nanti bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Ini Pak Hasan baru muncul di kalimat terakhir, Pi. Iya. Vivi dengan Natali menyampaikan ke kepala sekolah kalau nanti ada guru yang tidak masuk, Ibu Eni saja di Pak. Begitu mungkin maksudnya. Iya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya itu ke Ibu Ya. Santi. Maksudnya ini apakah kita setuju dengan ini anunya Vivi sama anu atau ada anu yang lain toh? Kalau Ya. seandainya kita di posisi Pak Hasan toh? Iya. Pak Hasan ini kan Ya. Pak Hasan ceritanya ini kalau anu penentu kebijakan lah. Nah, tapi dalam kasus di atas posisi apa yang dia melebihi ini menangani Pipi dan Tali, jelaskan jawaban Anda. Oh, sebagai kepala sekolah bagaimana tindakannya ke Ibu Santi Iya. yang telah melaksanakan restitusi. Iya. Ya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi yang ini, bagaimana Iya. nih kepala sekolah ke Ibu Santinya? Bagaimana langkah-langkah restitusinya tadi? Ibu Santi sudah benar, Pak. Ini diibaratkan kita ini sebagai kepala sekolah. Sudah benar kayak. Jadi Iya. Benar Miti Bu Santi. dia sudah menjalankan kegiatan restitusi dengan baik. Iya. Nah, sakit ini Ibu Santi gitu. Apa sih namanya? Kalau ini Bu Santi ke Ibu Eni apa? Ini Apakah Toro, pusing? ini Bu Santi Eni ke Bu? kayaknya dia wali kelas Ibu Eni kapan nih? Atau gimana? Bukan Ibu Santi. Ibu Santi yang Bu Santi. Ini Tidak kayaknya Bu Santi. Ini yang mencari penggantinya ini siapa? yang mencari ini Ibu Eni penggantinya Ibu Santi toh. Tahu minta Iya. maksudnya siapa yang cari? Baru ini Ibu Santi mungkin tidak sampaikan ke kepala sekolah bahwasanya Ibu Eni disuruh masuk ganti. Begitu? Tidak begitu? Iya, tidak ada nih pernyataan di sini bahwasanya Tidak ada juga, tidak ditanyakan di sini siapa. Tidak ada juga hubungannya kayaknya. Hah? Tidak ada juga hubungannya kayaknya di sini.
Ya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah Iya. ini? Kan maksudnya begini, pasti ada Akan kembali ke rumah masing-masing, waktu kita sangat terbatas sekali. Memang berbicara tentang hukum menghukum, konsekuensi, restitusi menjadi perbincangan yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Di satu sisi kita ingin lihat anak-anak kita itu sukses berhasil dengan disiplin yang ketat dalam artian penerapan hukuman, punishment, atau mungkin memberi konsekuensi terhadap apa pelanggaran yang mereka lakukan. Tujuan kita bagus, tapi sekali lagi filosofi jangan kemudian membuat anak-anak kita merasa sakit hati, merasa tidak merdeka, merasa yang negatif lah terhadap dirinya, karena itu akan mempengaruhi psikologis mereka sampai menjadi dewasa. Oleh karena itu saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita coba menghindari yang namanya hukuman, apalagi hukuman fisik, ya, hukuman fisik. Termasuk juga hukuman verbal dengan mengata-ngatai, dengan mencela mencela anak dan sebagainya, ya. bully. Ya, membuli dan sebagainya, ya, itu seperti itu. Jadi guru penggerak ini kita upayakan disiplin positif ini berusaha mendisiplinkan anak-anak kita, murid-murid kita dengan model apa tadi itu, restitusi, ya, restitusi. Kalau kemudian tadi beberapa kelompok ini menjadi perdebatan seru ini, ya, tentang apa, jadi bagaimana caranya yang terbaik ini. Kalau sepatu, masalah sepatu tadi ini yang hampir semua kelompok panas ini. Jadi, keyakinan, mari kita mencoba memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ada satu hal yang mereka bukan yang di luar kesepakatan, luar keyakinan. Disinilah fungsi segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi itu tadi. Jadi gimana memvalidasi, kemudian terakhir bagaimana kita bisa meyakinkan anak bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian jangan kita yang memberikan solusi kepada mereka. Ya, saya dan kepada Ibu, ya. Yang saya bilang Berikan kepada mereka apa solusi yang terbaik. Jadi Kalau kau melakukan pelanggaran seperti itu, sendiri bahwasanya apa yang harus ini dipancing terus. Pokoknya jangan itu jadi pancing terus, supaya dia mengakui kesalahannya dan sadar sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Apa marah-marah Pak Firman ini? Iya, oke. Silakan marah-marah Pak Firman. Yang penting tidak kedengaran di sini. Jadi anak-anak menemukan solusinya betul Pak Firman. Jadi menemukan solusi sendiri. Jadi ini mirip-mirip ke nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang coaching, ya. Coaching, gimana mengcoaching, bagaimana menjadi coach yang baik bagi siswa kita dan bagi rekan-rekan sejawat kita. Karena ini akan berlanjut terus Bapak dan Ibu sekalian, ya. Terakhir saya mau sampaikan, besok kita mungkin agak awal karena kita tukaran, ya. Di jam pertama hari ini kita di jam kedua, besok supaya tidak ada kecemburuan, kita ke jam pertama, kelompok 47 ke jam kedua. Jadi insya Allah kita mulai besok jam jam berapa itu Pak Gus? Besok kita mulai jam 15.40 karena ternyata maghrib itu jam 6, sudah jam 6 maghrib, ya. Jadi kita mulai, saya rubah nanti di LMS itu jam 6:40 menit. Jadi bergeser sedikit ke depan 5 menit, kurang lebih 5 menit. Terakhir ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke saya sebelum kita menutup kegiatan ini? Jadi Pak Roni tadi disimpan pertanyaannya, ya. Kita nanti tanyakan sama-sama kita nanti elaborasi bersama-sama di instruktur, ya. Oke. Siap Pak, ya. Ada yang mau Bapak Ibu sampaikan? Tidak ada.
Kalau tidak ada, saya kira demikian pertemuan kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tetap bernilai ibadah dan membawa manfaat yang besar bagi kita. Silakan Pak Agus pimpin doa sebelum berhenti belajar. Doa selesai belajar. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini tersimpan di hati kita sama-sama dan bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru. Kita akhiri dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Doakan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau foto, silakan. Foto-foto dulu. Pak Agus, ku kenal Kiba Juta, Pak Agus. Sangkatan gimana gini? Siapa nih mau foto Raja. Mungkin saya Kak gaya mah. Raja. Pak Agus, Pak Agus. Bagus kamera. Bagus. Pak Agus, Pak Pakai Agus. HP gak ini Pak, pakai HP. Jadi cuma sebagian yang tertangkap. Pasaing. Ya, sudah. Sudah. Oh, sudah. Apa tuh sebut Pak? Baik, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan saya pribadi, dan saya akhiri. Barakallahu li wa lakum, nurul qalbi wa masrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi